korban melakukan selanjutnya, teman-teman. Bagaimana hidup pemuda? Hidup! Hidup rakyat! Hidup pemuda! Baik kawan-kawan sekalian, sekali lagi saya sampaikan kepada kawan-kawan sekalian, jangan ada bukan untuk saling berkelahi kawan-kawan sekalian. Betul tidak? Betul. Di sini kami turun ke jalan untuk tidak ada kejelasan dari pihak BRI untuk mengembalikan nama baik si korban, saudara-saudara sekalian. Hidup pemuda! Hidup. Jadi ketika kita terus akan perjuangkan apa yang menjadi aspirasi kita. Jangan sampai ada oknum-oknum Hal ini tergabung termasuk korban kami hadirkan aliran dana fiktif BRI Indra kawan-kawan sekalian, di mana kasus ini bergulir mulai 2018 sampai tahun ini kawan-kawan sekalian. Kita masyarakat akan tetapi pada hari ini saudara-saudara kita sebagian besar dan kader gerakan kurang lebih 300 orang menjadi korban aliran dana kurir ini kawan-kawan sekalian. Tapi kalau dimanfaatkan oleh orang tidak bertanggung jawab, maka saya selaku yang lapangan dalam hal ini aku bertanggung jawab juga. Terus dan kawan-kawan itu semangat kawan-kawan. Baik foto dan terdaftar bahwa bayar 30 hutang tadi BRI dan teknik korban menjadi kader. Kok bisa ada hutang ke BRI? Maka mana ini terjadi dan akur. Saya ingin pertanyakan, kenapa bisa hanya dengan modal KTP saya bisa dikeluarkan uang? Saya mempertanyakan seperti hal itu. Tidak ada berkas, tidak ada tanda tangan saya. Masyarakat saya berterima kasih membimbing kita semua. Saya telah memasukkan laporan di Polres, tetapi tidak ada perkembangan. Ada beberapa korban lagi, tapi tidak bisa melapor. Kami juga tidak mengetahui nama-nama mereka. Lalu begini, di mana hati nurani karyawan BRI? mungkin bisa dijelaskan juga kenapa bisa namanya saudara tahu Tapi tidak bisa, tiba-tiba nama saya cacat di blacklist, tidak bisa mengajukan pinjaman. Karena kenapa? Nama saya dipakai di BRI mengambil uang tanpa sepengetahuan saya, tanpa tanda tangan, tanpa berkas-berkas, tanpa survei. Bagaimana susahnya masyarakat ingin mengurus pinjaman di BRI, tapi ini kenapa kok bisa? Hanya modal KTP, kami dimimingkan dengan adanya bantuan. Tapi apa? Kami sekarang di blacklist. Kami tidak bisa apa-apa, tapi kami yang harus dituntut untuk membayar itu. tanpa sepengetahuan. Kemudian yang menjadi persoalan KTP-nya itu diambil, dan yang menjadi persoalan pada umumnya adalah tetapi ini korban KTP-nya diambil, dimingi-mingi bantuan, akan tetapi tidak ada, dan pada akhirnya ada pengurusannya dan namanya terdaftar bahwa Bagaimana bisa KTP saja bisa cair uang? Dan sedangkan tanda tangan di dalam palsu baru BRI seolah-olah mengancam agar membayar hutang yang tidak pernah diambil. Terima kasih. jadi itu adalah korban dari beberapa korban yang tidak saya minta maaf, tapi akan tetap aku tidak pikir ini korban Pak. Jangan jadi kasar Pak. Pak, kami sudah minta izin. Saya mau masuk permohonan maaf kepada nasabah yang Sumatera. Kami masuk di dalam. Ya jadi kami tunggu berapa lama Pak? Berapa lama? Berapa menit kami tunggu? Berapa menit tunggu?
Selamat siang teman-teman ya. Terima kasih. Oke Pak, siap Pak. Ya, baik. Untuk yang teman-teman tanyakan ini ya, kami informasikan. Hal ini sudah kami laporkan kepada kepolisian dan saat ini sedang proses. Kami sangat menghargai, sangat memberikan apresiasi kepada pihak yang berwajib dalam melakukan proses ini. Dan kami juga menunggu nanti hasilnya seperti apa. Jadi kami mohon teman-teman dapat mengikuti karena kami sudah menunggu nanti hasil dari proses dari kepolisian nanti seperti apa. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan bahwa kegiatan ini dari awal kami sampaikan kegiatan murni, namun akan tetapi ada yang memanfaatkan, terserah lepas dari itu. Akan tetapi kami di sini tuntutan tak bagaimana ada pernyataan, ada surat pernyataan dari BRI bahwasanya dia memulihkan nama baik korban ini. Karena terus terang Pak, di Black cacat namanya, kalau ada dia urus cacat namanya. Karena katanya sudah pinjam uang, walaupun sudah bersih namanya. Kemarin saya ketemu juga dengan satu korban, dia menyatakan bahwa ada namanya, sudah bersih sangkutannya di dalam. Berarti ini dimanfaatkan oleh oknum. Oleh karena itu Pak, kami minta supaya ada surat pernyataan yang bermaterai ditandatangani bahwasanya saya akan memulihkan nama baik korban ini, supaya kita tidak sia-sia datang ke sini kawan-kawan. Karena kami sudah tahu perkirakan memang bahwa sementara diproses itu menjadi kendala buat kita kawan-kawan sekalian. Betul? Betul. Jadi kami mau ada surat pernyataan dari BRI Pindrang bahwasanya kami akan memulihkan nama baik korban ini, karena terus terang di blacklist namanya Pak. Ya, ini ada 2 korban yang hadir Pak, di blacklist namanya, coret namanya, dicatat bahwasanya dia sudah pernah pinjam uang tapi tidak pernah, datanya saja dipakai tanpa sepengetahuan yang punya KTP. Ini jadi tanda tanya. Jadi kami tidak akan bergeser kalau tidak ada surat pernyataan dari BRI kita, dalam hal ini pimpinan cabang. Kalaupun tidak bisa hadir pimpinan cabang, maka kami anggap bahwa yang bersangkutan, yang berwenang dalam hal ini, itu bertanda tangan di atas materi bahwa saya meminta kepada Polres Pindrang mengusut tuntas kasus ini, dan kami dari pihak BRI akan memulihkan nama baik korban supaya ada kejelasan yang kami bawa ke Polres kawan-kawan. Betul? Betul! Laporan ke polisi dan sedang diproses kepolisian. Jadi bahwa kami ini meminta kepolisian untuk secara tuntas sudah dilakukan. Jadi tolong dan kami pun menunggu hasilnya. Jadi mari kita hormati proses yang ada di sana. Yang jelas kamu juga mengikuti dan menunggu hasil yang terbaik dari penanganan kepolisian. Terima kasih. Kita tolong hadirkan tadi. Saya mau tanya, tanggal berapa dia melapor? Itu yang kami bawa nanti. Nanti tanya penyidik di sana yang bilang tanggal ini tidak melapor, berarti memang ini tidak benar. Nanti tanya penyidik di Kami sana. mau supaya tadi bahwa pihak BRI pernah melapor tentang sekian, dan kami akan tuntas kasus ini. Silakan, ini kan sudah terbuka ini. Itu nih Pak, makanya kita ini Pak, terus terang. Kita ini mitra Pak. Kali ini pelayan, pengayom, pelindung. Kami kawal saudara-saudara apa ya? kami kawal. Oke. Masalah ini malah kami senang kalau ini diluruskan dan ada kejelasannya. Oleh karena itu kami sudah kaji baik-baik bahwasanya kalau ada surat pernyataan, kalaupun tidak berani kasih keluar surat pernyataan, kami minta ada kejelasan tanggal berapa dia melapor. Itu di kami mau. Jadi minta tolong dihadirkan. Terus terang muncul lagi mesti tidak percaya kami kalau yang dihalang-halangi seperti ini. Bukan dihalangi, Hadirkan tadi Pak, hadirkan tadi. Kami minta tanggal berapa dia melapor supaya ada contohan untuk bawa ke sana. Itu. Ya betul kawan. Betul. Berikan kami bukti. Karena kalau kami ke sana cuma kami di sini karena kami tahu sementara diproses. Proses apa? Tanggal berapa dia lapor? yang korban mah lapor. Saya bicara langsung sama bersangkutan. Hadirkan saya sebentar 5 menit. 5 menit saya bicara. Sana nanti di Polres nanti ada jelaskan kalau bisa. Pak, 5 menit saya minta tadi. Saya minta tadi hadirkan. Ya saya jangan teman-teman. Saya Kerja yang mungkin diduga dulu atau ada hanya keterangan saja. Ya.
bulan Mei, ya awal Mei sudah dipanggil. Ya. Jadi mungkin itu. Kemudian sekali lagi kami sangat percaya bapak-bapak dari kepolisian akan melaksanakan tugas ini dengan baik, dan teman-teman juga akan perlu khawatir karena sudah ditangani. Saya yakin hasilnya juga akan baik. Terima kasih. Baik kawan-kawan, jadi tujuan kita itu titik aksi kita di sini, kemudian kedua di Polres Pindrang. Jadi tadi yang disampaikan bahwa bulan Mei. Ya, jadi aksinya kita tidak selesai pada hari itu saja kawan-kawan. Kalau selesai di Polres akan tetap ada tindak lanjut. Aksinya kita di BRI kawan-kawan tidak selesai. Ya, ini baru sementara. Kita dengar dulu keterangan dari kepolisian yang menangani kasus ini. Kita akan tetap kembali pertanyakan kalau ada penjanggalan dalam hal ini kawan-kawan. Betul? Kawan-kawan sekalian. Dan berapa pemeriksaan satuan komando kita sedang Oke. Nanti selanjutnya kawan-kawan. Betul? Bola. Berangkat. Oh iya. Kita sudah melakukan pemeriksaan, ada beberapa orang, dan hasil pemeriksaan itu, misalkan adik-adik ini si Arisman ambil kredit, masalah pencarian sesuai dengan prosedur pencarian apa semua, permohonan apa semua. Namun yang gunakan itu adalah, terus ada lagi yang kita periksa, dia diberikan uang itu 1.500.000. Itu kita sudah periksa. Dan dia akan yang kami hadirkan yang sebelumnya sudah kami wawancarai sebelumnya. Itu satu. Yang kedua, yang ada dalam barisan kami itu murni kami turun aksi berdasarkan data yang kami informasi yang kami dapatkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwasanya persoalan general di sini. Pertama, kami anggap bahwasanya bank ini kan merupakan badan usaha yang dimana dalam meningkatkan akses pembiayaan, ya, meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM dalam hal ini untuk bagaimana kesejahteraan masyarakat. KUR ini merupakan program pemerintah, termasuk program daripada BRI. Dan awalnya KUR yang diklaim fiktif itu ya. Pertama kan saya punya urusan kan mau buat KPR, tapi berkas ditolak. Ditanyakan coba pergi cek di OJK. Jadi saya cek di OJK. Nah, di situ saya punya pinjaman sebesar 25 juta. Lah, kok bisa? Di sini ada tertera alamat KC Pindrang. Ya oke, saya minta penjelasan di KC Pindrang. Katanya ini, ya memang ada, ya kan? Katanya memang ada, terus orangnya ini sudah tidak ada. Ini sudah terjadi 2018 yang lalu. Gitu. Tapi memang pernah ajukan. Soalnya pengajuan itu berkas saya saja tidak ada, tanda tangan saja saya tidak pernah. Bagaimana saya bisa
ya kaget lah, bilang tiba-tiba ada pinjaman begitu, ya kan? Seperti itu. Tapi sebelumnya pernah ajukan KTP nggak apa? Soal KTP itu kemarin kan tadi ada nama yang diangkat, Sofyan, ya kan? Itu Sofyan kemarin di 2018 saya ingatnya itu dia menginginkan suatu bantuan BRI, ya kan? Kita kan sebagai anak muda yang pengangguran kan, oh bantuan lah, ya kita masyarakat kan pasti ikut. Oh gila bantuan. Apa berkasnya? Oh gini KTP saja. Ya, oke KTP. Tapi setelah itu ya sudah. Kami sudah tidak tahu ada lanjutan apa kan? Pasti 2021 saya begitu KPR baru saya tahu. Oh tiba-tiba ada nama saya begini. Sampai situ saya Tapi tahu. sempat pegang uangnya atau bagaimana? Oh soal pegang uang, astaga, saya tidak pernah pegang uang. Bahkan saya punya KTP ATM BRI sendiri ya kan. Itu dicek kan kemarin di sini di Tipikor juga. Rekeningnya ini beda lagi. Ya kan, jadi saya tidak pernah lihat uang itu. Tapi ya begitu saya dituntut bayar untuk bersihkan nama, ya bagaimana tuh kita tidak tahu apa-apa. Urus sana sini kan tidak tahu gimana. Betul juga yang dibilang. Sekarang di kita Pinrang ini kita tidak tahu. Bilang KTP-nya kita ini bermasalah atau apa. Karena sudah ada begini kan, contoh dari saya, salah satu dari saya kan, mungkin begitu. Terus apa tuntutan untuk pihak BRI ini? Ya tuntutan saya kan dari BRI secara terbuka lah, terang-terangan ya kan, jangan ada gimana ya mau melindungi atau mencegah nama baiknya kan, bilang ada dana fiktif ini kan, nama baiknya BRI juga kan. Bantulah kami begini mau ajukan pinjaman tidak bisa dimanapun kecuali pun itu dilunasi. Kami ingin tuntut bersihkan nama kami. Oke. Tuntutan masyarakat tadi ya, masalah kur ya. Oh iya. Bagaimana penanganannya di Polres? Sementara berjalan masih penyelidikan. Jadi kasusnya kami telah dalami, ada beberapa nasabah telah kami panggil. Jadi ada pun kendala yang kami hadapi adalah beberapa nasabah yang kami lakukan pemanggilan, klarifikasi undang klarifikasi. Namun yang bersangkutan itu ada tidak datang, banyak yang tidak datang. Jadi sudah kita layangkan klarifikasinya. Kalau pihak BRI sudah diambil keterangannya atau ada beberapa pihak BRI kami panggil terkait hanya prosedur masalah pencairan dananya saja. Jadi masih berproses Bang Eden? Masih berproses. Oke, gimana?